Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel kita bersama Anak Bengkulu ya sana. Hari ini kita akan menikmati suasana perjalanan dari desa Arga Mulya tentunya ya teman-teman, menuju kota Arga Makmur. Nah, bagaimana keseruan perjalanannya? Mari teman-teman kita gas aja, kita tancap gas anak ya. Kita tancap gas aja ya sanak-sanakku yang terkhususnya dari Bengkulu ya teman-teman, Bengkulu Utara. Oh, inilah perjalanan kita. Oke, kita gas teman-teman. Di sini kita start dari desa Arga Mulya ya teman-teman. Dan ini menuju desa apa ya? Teluk Ajang mungkin ya teman-teman. Ya, sepertinya desa Teluk Ajang teman-teman. Sepertinya memang setelah desa Arga Mulya ini adalah desa Teluk Ajang. Ini di sekitarnya banyak pohon-pohonan sawit ya teman-teman. Yang tentunya di sini ada sawit apa ya? Pinang mungkin. Nah, untuk kondisi jalannya sangat bagus, aspal ya. Dan ini kiri kanannya ada apa itu, pohon apa? Kelapa kah? Ini pohon apa teman-teman? Kelapa ya? Yang di pinggir-pinggir. Oke, kita gas lah lagi ini teman-teman, sampai ke kota Arga Makmur tercinta. Teman-teman, ini tadi saya tidak sengaja dari desa Arga Mulya. Tadi tujuan saya membuat video atau konten di desa itu teman-teman. Nah, karena kebetulan kita pulangnya jaraknya lumayan jauh, jadi kita buat video saja teman-teman dari Arga Mulya, desa Arga Mulya, Kecamatan Padang Jaya menuju kota Arga Makmur. Nah, seperti itu teman-teman. Sekarang kita berada di desa Dusun Balam teman-teman, bukan Teluk Ajang. Nah, Teluk Ajang itu sepertinya setelah Dusun Balam ini teman-teman. Nah, inilah desa Dusun Balam. Penduduknya ini mayoritas Rejang, suku Rejang ya teman-teman. Di mana suku Rejang ini adalah salah satu suku tertua yang ada di Sumatera teman-teman, terkhususnya di Bengkulu ini, dan tersebar di mana-mana. Ada Bengkulu Selatan, Bengkulu Selatan, Bengkulu Tengah, Bengkulu Utara, Lebong ya teman-teman, di mana ada Kota Curup. Di sana tempat-tempat suku-suku Rejang ya teman-teman, yang disebut Empat Petulai. Oke. Dan saya juga termasuk orang Rejang teman-teman, orang asli suku Rejang, Rejang Bengkulu Utara. Ini teman-teman sekalian, kita cek aja nanti dari desa Arga Mulyanya sampai ke kota Arga Makmur dengan kecepatan kurang lebih 20 atau 40-an ya teman-teman. Itu jaraknya nanti memakan berapa menit teman-teman. Kita coba cek ya setelah sampai di kota Arga Makmur. Tapi memang kita ini sangat santai teman-teman, sangat santai. Yuk kita santai. Sepertinya bakat untuk menyanyi itu belum ada ya teman-teman.
Kita gas, 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 gas. Ini kita sudah sampai di dusun desa Teluk Ajang, teman-teman. Ini desa Teluk Ajang. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu desa Teluk Ajang di mana, inilah desa Teluk Ajang. Nah, desa Teluk Ajang ini saya dengar itu namanya diambil dari dulu, teman-teman. Di bawah sana ada sungai seperti teluk ya, teman-teman. Teluk seperti teluk ya. Teluk itu ya sungai yang gimana ya, pokoknya sungai ya, teman-teman. Nah, di situ dulu banyak orang yang bikin wejangan seperti apa itu ya, teman-teman ya. Seperti apa ya? Pokoknya seperti orang yang bikin persembahan seperti itu, teman-teman. Jadi pakai ajang, pakai wejangan, kayak nasi tumpeng, ayam, apa segala macamnya, kayak gitu, teman-teman. Nah, itu di dalam bahasa Rejangnya bisa disebutkan ajang ya, teman-teman. Nah, jadi katanya dari situlah desa ini yang bernama Teluk Ajang, karena memang ada teluknya, dan di atas teluknya itu di pinggir-pinggirnya banyak orang-orang yang berbuat persembahan, teman-teman. Seperti itulah pokoknya, teman-teman. Saya kurang mengerti juga. Nanti teman-teman yang dari Teluk Ajang bisalah coba dijelaskan, teman-teman, asal usul desa Teluk Ajang ini. Oke, kita gas lagi. Sepertinya sekarang kita akan menuju desa Seramai. Ya, sepertinya desa Seramai ya, teman-teman. Saya kurang paham juga urutan desanya. Tapi memang desa Seramai itu ada di sana nanti ya, teman-teman. Nah, ini kita sudah berada di perdesaan lagi. Tapi desa apa kita tidak tahu. Teman-teman yang tinggalnya di daerah sini bisa dong komen ini desa apa. Coba teman-teman kasih di kolom komentar. Masya Allah, tabarakallah. Ini saya tidak tahu ya, teman-teman. Suara anginnya kencang banget. Nanti gimana suaranya, apa kurang jelas, mohon dimaklumi ya, teman-teman. Karena memang beginilah suasana dan situasi di perjalanan ini, teman-teman. Jalannya berlobang, teman-teman. Sana-sana Bengkulu, jalan-jalannya berlobang ini. Nah, ini ada kantor, teman-teman. Kita bisa lihat nama desanya di sini ya, teman-teman. Nah, Kantor Urusan Agama Kecamatan Air Padang, Bengkulu Utara. Lah, desanya mana, teman-teman? Desa apa ya? Nggak ada ditulis desanya, teman-teman ya. Oh, jadi ini desa apa? Terletak di desa mana? Oh, oke lah, kita gas aja ya, teman-teman. Kita cari informasi di depan sana, nanti mungkin kita ada ketemu papan merek atau segala macamnya. Nanti kita akan mengetahui ini di desa mana ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini saya tahu desanya. Desa apa? Ini desa Seramai, teman-teman. Oh, jadi kita tadi di desa Seramai. Mungkin ya, teman-teman. Mungkin itu tadi termasuk ke dalam desanya ya, teman-teman. Desa Seramai. Karena ini kita sudah berada di desa Seramai.
Nah, teman-teman yang tahu sejarah dari Desa Seramai ini, bisa dong tulis di kolom komentar, ceritakan Desa Seramai itu diambil dari mana sih nama desanya? Kok bisa Seramai? Seramai itu ya seramai-ramai, ramai mungkin ya teman-teman dulu di sini. Jadi diseramai-seramaikan. Oh, saya ngarang-ngarang ya teman-teman. Maafkan saya. Maafkan saya. Oke, kita gas terus. Dulu teman-teman di sini tahun 2000 berapa ya? 2013-an sepertinya. Jalannya di sini sangat buruk sekali teman-teman. Saya dulu pernah ke desa ini. Itu menempuh satu buah desa aja. Itu lamanya bukan main. Serasa kita menempuh jalan 10 kiloan teman-teman ya. Karena memang dulu jalannya sangat buruk. Tanah, lubang-lubang, koral. Jadi waktu kita habis di jalan dan rasanya tidak sampai-sampai teman-teman. Tapi sekarang alhamdulillah jalannya bagus, mulus. Jadi warganya mau keluar masuk ya enak-enak aja. Kalau dulu mau keluar ataupun masuk itu malas teman-teman di jalannya, kita malasnya ya. Bukan karena nggak ada minyaknya, bukan karena nggak ada motornya, tapi memang di jalannya itu kita malas berlama-lamaan. Karena ya itu tadi sangat buruk. Teman-teman, kenalkan nama saya. Kita belum kenalan ya teman-teman. Di beberapa video saya hanya menyebutkan nama channel saya, yaitu Anak Bengkulu. Nah, nama saya itu teman-teman adalah nama diambil dari orang tua saya. Hah? Kok diambil dari orang tua saya? Dibikin oleh orang tua saya teman-teman, yaitu Anton. Nah, di nama belakang ini saya agak bingung sama orang tua saya teman-teman. Saya kan asli suku Rejang. Ibu saya orang Rejang dan bapak saya orang Rejang. Tapi di nama saya ada nama khas orang Betawi teman-teman. Coba teman-teman tebak apa nama Betawi yang khas teman-teman? Iya, Bang Jali teman-teman. Iya, nama saya di belakang itu ada Rojalinya. Jadi nama saya itu Anton Rojali. Saya tanya dong sama orang tua saya, Bu, Pak, kok nama saya ada Rojalinya di belakang? Memang itu terinspirasi dari mana? Jadi kata orang tua saya, ya kami juga nggak tahu, itu ya spontan saja katanya ya teman-teman. Kok bisa gitu? Tapi memang dulu ada kata orang dulu, ada film tahun 90-an itu ada namanya Rojali ya teman-teman. Nah, film itu dulu sangat populer. Jadi mungkin orang tua saya menonton film itu dan tertarik dengan nama Rojalinya teman-teman. Dan jadilah Anton Rojali. Sebenarnya nama itu enak-enak saja sih teman-teman. Walaupun saya bukan dari Betawi, tapi alhamdulillah syukuri ya teman-teman, nama kita ada bagian dari Betawinya. Syukur-syukur nama kita aja yang di Betawinya, alhamdulillah. Tapi teman-teman, entah kebetulan ataupun takdir ya gimana ya, saya juga kurang mengerti. Kehendak Tuhan itu ya kita tidak bisa menebak ya teman-teman. Nah, kan Rojali itu asli dari Betawi.
namanya ya teman-teman, banyak dari Betawi ya. Nah kebetulan adik saya yang perempuan itu menikah dengan orang Betawi asli teman-teman. Gimana? Keren kan? Kebetulan apa takdir gimana ya teman-teman? Kita juga nggak tahu. Dulu orang tua saya bikin nama Rojali, mungkin pengen keluarga yang ada yang dari Betawi ataupun ngefans sama orang Betawi ya teman-teman. Dan sekarang ibu saya punya menantu orang Betawi. Masya Allah. Memang rencana Tuhan itu sangat tidak bisa ditebak ya teman-teman. Seperti jodoh, maut, dan segala macamnya. Memang rahasia Tuhan ya teman-teman. Kita hanyalah bisa bersyukur dan berdoa agar dilancarkan di segala hal apapun ya teman-teman. Amin. Teman-teman, sekarang kita sudah berada di desa Gunung Selan. Teman-teman, kalau bahasa kami orang Rejang, selan itu adalah ikan teman-teman. Ikan belut. Belut ya. Ikan apa ya bahasa Indonesianya ya. Pokoknya ada ikan yang mirip-mirip seperti belut teman-teman. Itu kalau dimakan campur tempoyak, enaknya bukan main teman-teman. Masya Allah. Nah ini kita berada di Gunung Selan. Saya juga kurang paham kenapa namanya Gunung Selan. Nanti kita tanya-tanyalah sama teman-teman kita yang orang Gunung Selan ya teman-teman. Karena memang teman-teman saya yang di Gunung Selan ini lumayan ada dan banyak ya teman-teman. Seperti kawan kuliah dan sanak saudara yang nikah ke desa saya ya teman-teman. Itu kan jadi kawan, jadi sanak saudara juga. Seperti itu. Nah ini bundaran Gunung Selan ya teman-teman, di mana ada ciri khas yaitu bunga bangkainya. Dan ini berada di jalur 2 ya teman-teman. Berada di jalur 2 di desa Gunung Selan. Mantap. Nah ini bisa dilihat, kita membuat video di tahun 2025 akhir, tepatnya tanggal 20 Desember 2025, di mana sebentar lagi akan memasuki tahun baru 2026 ya teman-teman. Nah bisa kita lihat perbedaan jalan dari 2025 ini ke 10 tahun mendatang. Insya Allah video ini masih ada ya teman-teman, bisa kita cek, bisa kita nikmatin lagi atau bernostalgia teman-teman, insya Allah ya. Seperti itu teman-teman. Inilah desa Gunung Selan. Ke Malang buku yo ino, ulai ku nei titi sapai uku kelayo sapai di baba sapai menyesal kenai. Hei, teman-teman, mohon maaf ya teman-teman, saya memang orangnya gimana ya, kadang-kadang hobinya begini, kadang-kadang tiba-tiba nyanyi, kadang-kadang tiba-tiba ketawa, tapi bukan orang gila ya teman-teman. Memang kebiasaan saya di atas motor seperti itu teman-teman, nyanyi, selawatan, mengaji, kadang-kadang ya random teman-teman. Yang saya ingat ya, saya
lakukan seperti itu. Nah, ini perjalanan kita kurang lebih dari Desa Argamulya ke Gunung Selan ini membutuhkan waktu sekitar 20 menit. Dan ini dengan jalan santai ya teman-teman. Mungkin kita agak sedikit kencang teman-teman. Tap. Tuh di depan teman-teman bisa lihat ada Bukit Barisan. Karena memang desa, bukan desa sih, Kota Argamakmur atau Bengkulu Utara ini berada di bawah naungan Bukit Barisan teman-teman. Masya Allah. Oh, ini ada ras terkuat di dunia teman-teman. Emak-emak. Nah, ini warga para ngantri bahan bakar solar teman-teman. Karena memang solar itu agak langka ya di sini di Bengkulu ini, Bengkulu Utara juga ya teman-teman. Sangat begitu langka. Yo gas. Dan ini ada makam pahlawan teman-teman. Taman Makam Pahlawan Ratu Samban Argamakmur. Itu adalah makam pahlawan ya teman-teman. Oke, kita ambil jalan lewat Desa Rama Agung ya teman-teman. Dan ini kita hampir sampai di Kota Argamakmur. Sekitar berapa ratus meter lagi ya teman-teman. Emanian dibungkus daun talas rapi-rapi ikepek tali wasyan, ikan pais lemah rasanya, makan kek nasi panas. Pulang ke jaring muda. Di sini siapa teman-teman yang senang makan jengkol? Jengkol itu termasuk lalapan yang sangat enak ya teman-teman. Apalagi dicampur tempoyak. Mantap. Sepertinya dari tadi kita ngoceh aja ya teman-teman. Mulai dari makanan, desa, dan segala macamnya. Tapi biar tidak membosankan ya teman-teman. Jadi kita ceritakan apa yang bisa kita ceritakan ya. Tidak terasa kita hampir berada di Kota Argamakmur. Teman-teman, ini Desa Rama Agung. Nah, Desa Rama Agung ini adalah transmigrasi Bali ya teman-teman. Jadi suku-suku Bali, orang-orang Bali transmigrasi ke sini. Nah, rata-rata di sini agamanya orangnya orang Bali ya teman-teman. Dan bisa teman-teman lihat di sekeliling rumahnya itu banyak pura-pura
eh, identik khas orang Bali ya teman-teman, seperti itu. Nah ini contohnya seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah ini gereja Katolik ya teman-teman. Aku malang, bapakku malang, sampai bauku bimalang kula. Aduh. Oke, ini kita hampir sampai di lampu merah teman-teman. Kita akan melewati bundaran ya. Kita akan melewati bundaran Kota Arga Makmur. Dan sebelumnya kita akan melewati lampu merah persimpangan 4, di mana di sebelah kiri ini teman-teman itu jalan menuju ke Pasar Purwodadi. Nah, untuk ke simpang kanan ini jalan menuju Rumah Sakit Umum Kota Arga Makmur. Nah, kalau kita lurus itu jalan menuju bundaran, dan ke sana banyak ada alun-alun, ada Polres juga nanti teman-teman ke arah sana. Jadi beginilah ya teman-teman situasi di lampu merah. Panas teman-teman, ini terik matahari. Memang sekarang sekitar pukul 11:30 atau hampir jam 12 mungkin ya teman-teman. Oke, kita gas lagi teman-teman. Nah, ini banyak perkantoran ya teman-teman. Nah, ini ada Polres ya teman-teman, Polres Bengkulu Utara. Dan akhirnya teman-teman, kita sudah sampai di bundaran Kota Arga Makmur teman-teman. Ya, seperti inilah bundaran Kota Arga Makmur. Masya Allah, tabarakallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Oke teman-teman, sampai di sini saja video kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.